Assalamualaikum Bapak, Ibu, sahabat Nasker dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu lewat video kali ini dengan topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu kesehatan jantung. Kita sering mendengar bahwa penyakit jantung adalah salah satu tantangan terbesar di usia lanjut. Muncul kekhawatiran, apakah mungkin menjaga jantung kita tetap sehat, tetap kuat, tetap berdenyut stabil, untuk waktu yang sangat lama? Apakah harapan untuk hidup berumur panjang dengan kondisi fisik yang baik itu hanyalah mimpi? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kisah inspiratif datang dari para pakar jantung itu sendiri. Dokter-dokter ahli bedah jantung yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk memahami dan merawat organ vital ini. Mereka tidak hanya merawat pasien, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa hidup berumur panjang dengan jantung yang sehat itu sangat mungkin. Mereka hidup hingga usia yang luar biasa, 90-an, bahkan tembus 100 tahun, dengan vitalitas yang mengagumkan. Bayangkan saja, seorang ahli bedah jantung legendaris yang terus aktif hingga akhir hayatnya di usia 99 tahun. Lalu ada pakar lain yang bahkan melewati usia seabad, mencapai 104 tahun, dan masih memancarkan energi serta kesehatan. Pengalaman nyata dari orang-orang luar biasa ini, yang setiap hari berhadapan langsung dengan kondisi jantung manusia, memberikan kita panduan yang sangat berharga. Panduan yang bukan sekadar teori, tapi telah mereka praktikkan dan buktikan sendiri selama puluhan tahun. Mereka mengajarkan bahwa memiliki jantung yang kuat di usia lanjut bukanlah hasil dari keajaiban, pil, ajaib atau prosedur medis yang rumit saja. Lebih dari itu, kesehatan jantung adalah hasil dari sebuah sistem yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah sistem yang mencakup pola makan kita, kebiasaan kita sejak pagi, cara kita bergerak, bahkan cara kita mengelola pikiran dan emosi. Setiap aspek ini saling terkait, membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan jantung jangka panjang. Melalui pengalaman para pakar ini, kita akan mengungkap rahasia-rahasia sederhana, namun sangat ampuh. Kita akan lihat kebiasaan pagi apa yang sebaiknya kita praktikkan, dan kebiasaan pagi apa justru yang tanpa sadar bisa merusak jantung. Kita akan bahas perubahan pola makan yang terbukti mampu menjaga kesehatan tubuh selama puluhan tahun. Jenis makanan apa yang sebaiknya kita utamakan karena membantu membersihkan pembuluh darah, dan makanan apa yang justru harus kita batasi atau hindari sama sekali. Serangan jantung dan stroke memang menjadi penyebab utama gangguan jantung di usia lanjut. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa faktor risiko terbesarnya seringkali datang dari gaya hidup kita sehari-hari yang mungkin terlihat sepele. Tapi kabar baiknya, dengan mengikuti prinsip-prinsip sederhana yang telah diterapkan oleh para pakar ini, kita juga bisa meningkatkan kesehatan jantung kita secara signifikan. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa atau olahraga super berat, tapi tentang membangun kebiasaan yang konsisten dan seimbang. Jadi, Bapak Ibu, mari kita pahami lebih dalam. Bersiaplah untuk menerima panduan yang bisa mengubah hidup Anda, membuka jalan menuju jantung yang lebih kuat, tubuh yang lebih bugar, dan kualitas hidup yang lebih baik, bahkan di usia emas. Rahasia pertama, pola pagi yang memberi 2 hari. Kehidupan mari kita mulai dari awal hari, Bapak Ibu. Salah satu rahasia paling mendasar dan penting yang selalu ditekankan oleh para pakar berumur panjang ini adalah kebiasaan bangun pagi. Bukan sekadar bangun, tapi bangun pagi dengan konsisten. Idealnya antara pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Mengapa waktu ini begitu penting? Bangun di rentang waktu ini selaras dengan ritme sirkadian alami tubuh kita, yaitu jam biologis internal yang mengatur siklus tidur dan bangun, serta berbagai fungsi tubuh lainnya. Ketika kita bangun secara konsisten di pagi hari, tubuh kita belajar untuk mengoptimalkan pelepasan hormon seperti kortisol yang seharusnya dilepaskan dalam jumlah yang tepat di pagi hari untuk membantu kita merasa waspada dan siap beraktivitas. Pola yang teratur ini mengirimkan sinyal positif ke seluruh sistem tubuh, termasuk sistem kardiovaskular. Para pakar ini bahkan dengan nada bercanda mengatakan, orang yang bangun pagi itu seakan-akan memiliki 2 kali kehidupan dalam sehari. Mengapa?
karena mereka memiliki tambahan waktu yang tenang dan produktif di pagi hari sebelum hiruk-pikuk aktivitas dimulai. Waktu ekstra ini bisa digunakan untuk berbagai hal bermanfaat yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental, seperti berolahraga, ringan, merencanakan hari, atau sekadar menikmati momen tenang dengan diri sendiri. Ini memberikan awal yang proaktif dan terkendali untuk hari yang panjang. Namun, ada satu penekanan penting yang harus kita garis bawahi. Manfaat bangun pagi ini hanya bisa dirasakan secara optimal jika tubuh mendapatkan waktu tidur yang cukup dan berkualitas di malam hari. Itulah mengapa para pakar ini sangat menyarankan untuk tidur lebih awal, idealnya antara pukul 21 hingga pukul 22 malam. Tidur yang cukup, biasanya 7-9 jam untuk sebagian besar orang dewasa, adalah waktu krusial bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Selama tidur, tubuh melakukan berbagai proses vital. Otot dan jaringan memperbaiki diri, otak mengkonsolidasikan memori dan membuang limbah metabolik, serta sistem hormon diatur ulang. Untuk jantung, tidur berkualitas membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung, mengurangi peradangan, serta menjaga keseimbangan hormon stres. Jika seseorang terbiasa tidur larut malam, namun memaksakan diri bangun pagi, tubuh tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses perbaikan ini. Akibatnya, bukannya segar dan berenergi, yang muncul adalah rasa lelah, lesu, sulit konsentrasi, dan suasana hati yang buruk. Kurang tidur kronis telah terbukti meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, diabetes tipe 2, depresi, dan yang paling relevan dengan topik kita, penyakit jantung dan stroke. Kurang tidur bisa meningkatkan tekanan darah, peradangan sistemik, dan mengganggu metabolisme gula darah dan hormon stres, semuanya adalah faktor risiko kardiovaskular. Oleh karena itu, rahasia pertama ini mengajarkan kita disiplin yang seimbang. Bangun pagi untuk mendapatkan awal yang produktif dan selaras dengan biologi tubuh, tapi pastikan tidur lebih awal, agar tubuh punya cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri sepenuhnya. Ini adalah fondasi awal untuk menjaga vitalitas tubuh dan pikiran sepanjang hari. Rahasia kedua, memulai hari dengan ritual sehat untuk jantung dan pembuluh darah. Setelah berhasil bangun pagi dengan cukup istirahat, langkah berikutnya yang sangat ditekankan oleh para pakar ini adalah memulai hari dengan cara yang memberikan dukungan terbaik bagi jantung dan pembuluh darah kita. Salah satu aspek yang paling mereka perhatikan adalah sarapan. Para pakar ini mengamati bahwa banyak kebiasaan sarapan yang umum, terutama yang diadopsi dari pola makan barat, ternyata bukan pilihan terbaik untuk kesehatan jantung jangka panjang. Contohnya sarapan yang hanya terdiri dari telur dan kopi. Sementara telur adalah sumber protein yang baik. Jika diolah dengan tepat, kopi, terutama jika diminum saat perut masih kosong, bisa menjadi masalah. Mereka memperingatkan bahwa minum kopi saat perut kosong di pagi hari bisa meningkatkan keasaman lambung secara drastis. Ketika perut belum terisi makanan, tidak ada penyangga bagi asam lambung yang diproduksi. Ini bisa mengiritasi dinding lambung, dan jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, risiko terkena gastritis, radang lambung, atau bahkan luka lambung, ulkus, akan meningkat. Lebih jauh lagi, bagi sebagian orang, kafein saat perut kosong dapat memicu respons stres yang berlebihan pada tubuh, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah sementara, yang dalam jangka panjang bisa membebani kerja jantung. Oleh sebab itu, sarapan yang tepat menurut para pakar ini haruslah sarapan yang mengandung nutrisi seimbang. Sarapan yang menyediakan energi yang stabil, bukan lonjakan sesaat yang diikuti penurunan drastis. Ini penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang pagi. Sarapan yang hanya tinggi gula dan karbohidrat sederhana, seperti sereal, manis, roti putih dengan selai manis, atau kue-kue, memang terasa mengenyangkan sebentar, tapi cepat dicerna dan menyebabkan lonjakan cepat pada kadar gula darah. Tubuh merespons dengan melepaskan insulin dalam jumlah besar, yang kemudian menyebabkan penurunan gula darah yang drastis, membuat kita cepat lapar lagi, dan cenderung mencari camilan tidak sehat. Fluktuasi gula darah yang sering ini dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Sebagai langkah sederhana namun sangat fundamental, para pakar ini menyarankan kebiasaan yang bisa dilakukan segera. Setelah bangun tidur, meminum segelas air hangat,
Sederhana sekali kan? Untuk memudahkan, Anda bisa meletakkan segelas air di samping tempat tidur di malam hari, agar begitu membuka mata di pagi hari, Anda langsung bisa meraihnya. Mengapa air hangat? Air hangat di pagi hari membantu membangunkan sistem pencernaan, mempersiapkannya untuk menerima makanan. Ia juga membantu menghidrasi tubuh kembali setelah semalaman tidak mendapat cairan. Dehidrasi, bahkan yang ringan sekalipun, bisa membuat darah menjadi lebih kental dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompanya. Mencukupi kebutuhan cairan sejak awal hari membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan mengurangi beban pada jantung. Selain itu, hidrasi yang baik berkontribusi pada energi yang lebih stabil, kejernihan pikiran, dan membantu tubuh melakukan proses detoksifikasi alami. Memulai hari dengan segelas air hangat ini memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Ini adalah ritual pagi yang menenangkan, menyegarkan, dan secara fisik mempersiapkan tubuh untuk aktivitas hari itu. Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan secara rutin, bisa menjadi fondasi yang kuat untuk gaya hidup sehat secara keseluruhan. Mulailah terapkan ini setiap hari, dan rasakan perbedaannya pada tingkat energi dan vitalitas Anda. Rahasia ketiga, menggerakkan tubuh di pagi hari melalui olahraga ringan dan berjalan kaki. Setelah menghidrasi tubuh, langkah berikutnya yang tidak kalah penting dalam rutinitas pagi para pakar jantung berumur panjang ini adalah menggerakkan tubuh. Mereka sangat menekankan bahwa olahraga di pagi hari itu penting, tapi ia tidak harus berat atau melelahkan. Kuncinya adalah konsistensi dan kesederhanaan. Ini agar bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia atau kondisi fisik. Memulai hari dengan beberapa gerakan ringan jauh lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali atau menunggu nanti-nanti yang akhirnya batal. Mereka tidak menganjurkan kita memaksakan diri menjadi atlet profesional. Cukup dengan meregangkan otot-otot utama tubuh, mulai dari leher, bahu, lengan, punggung, pinggang, hingga kaki. Gerakan peregangan atau stretching sederhana ini memiliki berbagai manfaat signifikan di pagi hari. Pertama, ia merangsang tubuh setelah semalaman beristirahat dalam posisi yang relatif statis. Peregangan membantu membangunkan otot dan sendi. Kedua, ia melancarkan sirkulasi darah. Saat kita meregangkan otot, darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi. Ini membuat tubuh terasa lebih segar dan bugar, serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Ketiga, peregangan dapat meningkatkan metabolisme basal untuk sementara waktu, membantu tubuh lebih efisien dalam menggunakan energi sepanjang hari. Keempat, ia mengurangi kekakuan otot dan sendi yang mungkin terjadi setelah tidur. Ini membuat tubuh lebih fleksibel dan siap menghadapi aktivitas sepanjang hari, mengurangi risiko cedera akibat gerakan tiba-tiba. Kebiasaan sederhana ini tidak hanya bermanfaat secara fisik, Bapak Ibu. Menggerakkan tubuh di pagi hari juga berperan penting dalam meningkatkan suasana hati dan semangat. Para pakar ini percaya bahwa olahraga pagi yang ringan dapat membantu melepaskan hormon endorfin, sering disebut hormon perasaan baik, yang berperan dalam meningkatkan rasa bahagia, mengurangi rasa sakit, dan meredakan stres. Bahkan hanya dengan meluangkan waktu sekitar 5-10 menit saja untuk peregangan, Anda bisa mendapatkan dorongan energi dan kekuatan mental yang cukup untuk memulai hari dengan lebih baik. Selain olahraga ringan di rumah, kebiasaan penting lainnya yang sangat dianjurkan, terutama oleh salah satu ahli bedah jantung legendaris yang hidup hingga usia 99 tahun, adalah berjalan kaki. Beliau menganggap berjalan kaki sebagai salah satu strategi paling efektif dan mudah diakses untuk menjaga kesehatan jantung tanpa memerlukan peralatan khusus atau biaya mahal. Beliau menekankan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat luar biasa bagi sistem kardiovaskular dan tubuh secara keseluruhan. Melancarkan sirkulasi darah. Berjalan kaki membantu memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih efisien, mengurangi risiko penumpukan plak di pembuluh darah, memperkuat jantung dan paru-paru. Berjalan kaki adalah bentuk latihan kardio yang melatih otot jantung menjadi lebih kuat dan memompa darah lebih efisien dengan setiap denyutnya. Kapasitas paru-paru juga meningkat, memungkinkan tubuh mengambil oksigen lebih banyak, membantu mengelola berat badan,
Aktivitas fisik seperti berjalan kaki membakar kalori, membantu menjaga berat badan ideal, atau mengurangi berat badan berlebih, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Menurunkan kadar stres, seperti olahraga ringan, berjalan kaki juga merangsang pelepasan endorfin, membantu menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan mental. Salah satu pakar bahkan menyebut berjalan kaki sebagai meditasi dalam gerakan, meningkatkan kesehatan sendi dan otot. Berjalan kaki secara teratur menjaga sendi tetap lentur dan otot tetap kuat, sangat penting untuk mobilitas dan kualitas hidup di usia lanjut. Namun para pakar ini juga memberikan catatan penting mengenai cara berjalan. Mereka menyarankan untuk berjalan dengan ritme yang bervariasi, mulai dari kecepatan sedang hingga agak cepat, jika memungkinkan dan sesuai kondisi. Variasi kecepatan ini membantu melatih daya tahan jantung dan kekuatan pembuluh darah tanpa memberikan tekanan berlebihan. Ini seperti interval training ringan yang bisa meningkatkan manfaat kardiovaskular. Salah satu pakar bahkan memiliki kebiasaan unik, berjalan kaki menuju tempat kerjanya setiap pagi. Rutinitas ini tidak hanya membuatnya tetap aktif, tapi juga memberinya waktu untuk merenung, merencanakan hari, dan mengurangi ketegangan sebelum memulai tugas-tugas yang berat. Secara rutin, baik dengan peregangan ringan di rumah maupun berjalan kaki di luar, menggerakkan tubuh di pagi hari adalah investasi kecil dengan hasil yang sangat besar untuk kesehatan jantung dan vitalitas kita. Jika dilakukan secara rutin, tubuh akan terasa lebih ringan, lebih aktif, dan lebih siap menjalani hari tanpa mudah lelah. Rahasia keempat, ritual sederhana yang membawa kebahagiaan dan mendukung. Jantung selain menjaga kesehatan fisik, para pakar berumur panjang ini juga sangat memahami bahwa kesehatan mental dan emosional itu sama pentingnya, bahkan terkait erat dengan kesehatan jantung. Oleh karena itu, salah satu pakar memiliki satu kebiasaan kecil namun sangat bermakna yang beliau anjurkan untuk dilakukan setiap pagi setelah minum air dan berolahraga ringan, tersenyum di depan cermin. Mungkin terdengar sepele ya Bapak Ibu? Hanya tersenyum pada diri sendiri di depan cermin? Tapi kebiasaan sederhana ini memiliki dampak psikologis yang luar biasa besar, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita, termasuk jantung. Menurut berbagai penelitian ilmiah, tindakan fisik tersenyum, bahkan jika itu awalnya dipaksakan, dapat mengirimkan sinyal positif ke otak. Otak merespons dengan melepaskan neurotransmitter yang terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, seperti dopamin, serotonin, dan endorfin. Hormon-hormon ini berfungsi sebagai penangkal alami stres dan dapat membantu memperbaiki suasana hati secara instan. Ketika kita tersenyum, terutama di pagi hari, kita menetapkan nada positif untuk sisa hari itu. Ini adalah bentuk afirmasi diri dan penerimaan diri. Melihat pantulan diri yang tersenyum dapat membantu memecah siklus pikiran negatif atau kekhawatiran yang mungkin muncul di pagi hari. Ini adalah momen singkat untuk berhubungan dengan diri sendiri dengan belas kasih dan optimisme. Para pakar ini percaya bahwa ritual kecil ini bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup. Ini membantu kita memulai hari dengan sikap yang lebih cerah, lebih optimis, dan lebih siap menghadapi tantangan dengan energi positif. Mengurangi stres kronis. Melalui kebiasaan-kebiasaan seperti ini sangat penting untuk kesehatan jantung. Stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah, peradangan, dan kadar hormon stres yang tinggi. Semua ini adalah faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Dengan melatih diri untuk memulai hari dengan positif, kita secara tidak langsung sedang mengurangi beban stres pada jantung. Bahkan jika Anda sedang merasa lelah, sedih, atau kurang bersemangat, mencoba tersenyum di depan cermin dapat membantu memprogram ulang otak untuk merasakan sedikit kebahagiaan atau setidaknya mengurangi perasaan negatif. Ini adalah bentuk latihan mindfulness dan self-compassion yang sangat mudah dilakukan. Mulailah membiasakan diri untuk tersenyum setiap pagi, dan perhatikan bagaimana perubahan kecil ini bisa membuat hari Anda terasa lebih menyenangkan, penuh semangat, dan berkontribusi pada ketenangan batin yang baik untuk jantung Anda. Rahasia kelima. Pentingnya sarapan bernutrisi sebagai fondasi energi dan kesehatan. Jantung setelah mempersiapkan tubuh dan pikiran,
rahasia krusial berikutnya dari para pakar berumur panjang ini adalah soal sarapan. Banyak orang sering mengabaikan sarapan, bahkan sengaja melewatkannya dengan alasan tidak lapar atau terlalu sibuk. Namun, para pakar ini dengan tegas menyatakan bahwa sarapan adalah fondasi utama untuk memulai hari yang sehat dan menjaga kesehatan jangka panjang, terutama untuk jantung. Menurut mereka, makanan pertama yang dikonsumsi di pagi hari itu sangat menentukan. Ia tidak hanya menyediakan energi untuk beraktivitas, tapi juga memengaruhi keseimbangan hormon, fungsi otak, dan kinerja fisik sepanjang hari. Melewatkan sarapan bisa membuat tubuh kekurangan energi, melambatkan metabolisme karena tubuh mencoba menghemat energi, dan memicu rasa lapar berlebihan di siang atau malam hari yang berujung pada makan berlebih atau pilihan makanan yang kurang sehat. Dalam jangka panjang, kebiasaan melewatkan sarapan ini dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan masalah metabolik lainnya yang semuanya merupakan faktor risiko penyakit jantung. Sarapan yang baik menurut para pakar ini tidak boleh sekadar mengenyangkan. Ia harus bernutrisi tinggi dan menyediakan kombinasi makronutrien, karbohidrat, protein, lemak sehat, serta mikronutrien, vitamin, mineral, serat yang seimbang. Sarapan bernutrisi membantu menstabilkan kadar gula darah, memberikan pasokan energi yang stabil sehingga kita tidak merasa lemas atau ingin ngemil makanan manis di pertengahan pagi. Sebagai contoh menu sarapan sehat yang bisa kita adopsi dari rekomendasi mereka, oatmeal, sumber serat larut yang sangat baik, yang dikenal dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil karena dicerna perlahan oleh tubuh. Mentega berkualitas, baik. Dalam jumlah moderat, mentega berkualitas, misal, dari susu sapi yang diberi makan rumput, bisa menjadi sumber lemak sehat yang penting untuk fungsi otak dan metabolisme. Namun, salah satu pakar berhati-hati dengan lemak jenuh dari mentega berlebihan. Jadi porsi di sini kuncinya. Telur, sumber protein berkualitas tinggi, dan mengandung kolin, nutrisi penting untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Protein membantu kita merasa kenyang lebih lama. Buah segar, kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di pembuluh darah, dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah memberikan rasa manis alami tanpa menyebabkan lonjakan gula darah drastis seperti gula tambahan. Kacang-kacangan atau biji-bijian, sumber lemak sehat, protein, serat, vitamin E, dan mineral. Lemak sehat ini baik untuk kesehatan jantung dan dapat membantu meningkatkan rasa kenyang serta energi. Contohnya almond, kenari, biji chia, biji rami. Para pakar ini juga sangat menyarankan agar kita menghindari sarapan yang tinggi gula tambahan dan karbohidrat olahan. Contohnya termasuk sereal sarapan yang manis, donat, pastry, roti putih dengan selai atau margarin manis, serta minuman manis seperti soda atau jus kemasan tinggi gula. Jenis makanan ini menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan drastis, yang bisa memicu kelelahan, iritabilitas, dan keinginan kuat untuk mengonsumsi lebih banyak gula. Pola ini sangat buruk untuk kesehatan metabolik dan jantung dalam jangka panjang. Jadi, Bapak Ibu, rutin sarapan dengan menu yang bergizi seimbang adalah kebiasaan penting yang tidak boleh dilewatkan. Ia adalah bahan bakar awal untuk tubuh kita, membantu menjaga energi stabil, mood yang baik, dan yang terpenting, mendukung kesehatan jantung kita dari pagi hari. Rahasia ke-6. Mengatur pola makan dengan kesadaran. Apa yang diutamakan dan apa yang dihindari selain sarapan yang sehat, para pakar jantung berumur panjang ini juga sangat menekankan pentingnya pola makan secara keseluruhan. Prinsip utama mereka bukanlah tentang diet ekstrim yang melarang banyak hal, melainkan tentang makan dengan kesadaran, yaitu memahami apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, bagaimana dampaknya, dan mengatur porsi makan agar seimbang. Salah satu pakar di masa mudanya pernah mencoba berbagai metode diet untuk mencari pola makan terbaik. Beliau mempelajari bahwa menghindari makanan yang sulit dicerna dapat meringankan kerja sistem pencernaan. Namun, seiring waktu dan penelitian,
Prinsip utamanya berkembang menjadi menghindari zat-zat yang merusak dan mengutamakan yang mendukung kesehatan jangka panjang. Mereka sepakat dalam menghindari beberapa jenis makanan atau zat. Gula tambahan. Ini adalah musuh utama. Gula tambahan yang sering tersembunyi dalam makanan dan minuman olahan menyebabkan lonjakan gula darah, memicu peradangan, berkontribusi pada obesitas, resistensi insulin, dan merusak pembuluh darah dari waktu ke waktu. Mengurangi gula tambahan adalah salah satu langkah terpenting untuk kesehatan jantung dan metabolik. Produk olahan tepung, terigu putih, nasi putih berlebihan. Mirip dengan gula tambahan, karbohidrat olahan ini cepat dipecah menjadi gula dalam tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah. Pilih karbohidrat kompleks berserat tinggi, seperti gandum utuh, nasi merah, atau quinoa. Garam berlebihan. Konsumsi garam, natrium, yang tinggi dapat meningkatkan volume darah dan menyebabkan tekanan darah tinggi, hipertensi, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Kurangi makanan olahan yang tinggi garam. Lemak jenuh dan trans berlebihan ditemukan dalam mentega, daging berlemak, kulit unggas, produk susu penuh lemak, serta makanan yang digoreng atau diproses. Lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah yang menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan. Salah satu pakar secara spesifik menghindari mentega berlebihan dan daging berlemak. Makanan yang digoreng. Proses menggoreng tidak hanya menambah lemak tidak sehat, tapi juga bisa menghasilkan senyawa berbahaya akibat pemanasan minyak pada suhu tinggi. Memanggang, mengukus, atau merebus adalah metode memasak yang jauh lebih sehat. Lalu, apa yang diutamakan dalam pola makan para pakar berumur panjang ini? Fokus utama mereka adalah pada makanan utuh, kaya nutrisi, dan mudah dicerna. Sumber: protein berkualitas tinggi. Protein penting untuk perbaikan sel dan jaringan, termasuk otot jantung. Mereka merekomendasikan daging tanpa lemak, bagian dada ayam tanpa kulit, ikan segar, terutama yang kaya asam lemak omega-3 seperti salmon, sarden, serta sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, lentil, buncis, kacang merah. Protein nabati seringkali lebih rendah lemak jenuh dan lebih tinggi serat. Sayuran dan buah-buahan dikonsumsi dalam jumlah banyak dan bervariasi. Keduanya kaya akan serat, vitamin, mineral, dan fitokimia, senyawa tanaman bermanfaat yang bertindak sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Serat membantu mengontrol kolesterol dan gula darah, sementara antioksidan melindungi sel pembuluh darah dari kerusakan. Sayuran hijau sangat ditekankan karena kaya vitamin dan mineral. Lemak sehat. Sumbernya termasuk alpukat, kacang-kacangan, almond, kenari, pistachio, biji-bijian, chia, rami, bunga matahari, ikan berlemak, dan minyak zaitun ekstra, virgin. Lemak sehat ini penting untuk fungsi otak, produksi hormon, dan membantu penyerapan vitamin. Asam lemak omega-3 khususnya sangat baik untuk kesehatan jantung. Coklat hitam dengan kakao tinggi, 90% plus. Salah satu pakar menemukan manfaat luar biasa dari coklat hitam pekat ini. Dengan kandungan kakao yang sangat tinggi dan sedikit gula, coklat ini kaya akan flavonoid, jenis antioksidan yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, serta melindungi kesehatan jantung dan otak. Tentu saja, dikonsumsi dalam jumlah kecil dan wajar, bukan sebongkah besar. Madu alami sebagai pengganti gula. Jika keinginan akan rasa manis muncul, salah satu pakar merekomendasikan madu alami sebagai alternatif gula tambahan. Madu alami memang masih mengandung gula, fruktosa, dan glukosa, tetapi juga memiliki beberapa vitamin, mineral, antioksidan, dan sifat antibakteri yang tidak dimiliki gula pasir. Namun, tetap harus dikonsumsi dalam jumlah wajar untuk menghindari dampak negatif pada gula darah. Salah satu pakar yang hidup hingga 104 tahun, bahkan memiliki pendekatan yang sangat kuat pada pola makan berbasis nabati. Beliau mengamati langsung
di ruang operasi bahwa pembuluh darah pasien yang mayoritas mengonsumsi daging cenderung lebih kaku dan penuh plak, sementara mereka yang berbasis nabati pembuluh darahnya lebih bersih dan fleksibel. Beliau sendiri beralih ke pola makan ini sejak usia 50 tahun. Pola makan berbasis nabati mengutamakan biji-bijian utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran, sambil membatasi atau menghindari produk hewani. Beliau meyakini bahwa serat tinggi dan rendahnya lemak jenuh kolesterol pada pola makan nabati sangat efektif untuk menjaga kesehatan arteri. Pakar ini juga menerapkan jadwal makan yang ketat, hanya makan 2 kali sehari, yaitu sarapan dan makan siang, yang selalu selesai sebelum pukul 3 sore. Konsep makan hanya di jendela waktu tertentu ini, mirip dengan intermittent fasting, diduga memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat dan tubuh untuk fokus pada perbaikan sel, yang juga bermanfaat bagi metabolisme dan kesehatan jantung. Menariknya, para pakar ini juga menekankan pentingnya mengontrol porsi makan. Salah satu pakar punya kebiasaan unik membagi porsi makan malamnya menjadi 2, separuh dimakan, separuh lagi disimpan untuk sarapan keesokan harinya. Ini adalah strategi sederhana untuk menghindari makan berlebihan di malam hari, membantu pencernaan, dan memastikan energi stabil di pagi hari. Intinya, Bapak Ibu, makan dengan kesadaran dan keseimbangan adalah kunci. Tidak perlu diet ekstrem yang menyiksa, tapi pahami dampaknya. Atur porsi wajar, pilih makanan utuh yang kaya nutrisi, dan kurangi drastis asupan gula tambahan, garam berlebihan, lemak tidak sehat, dan makanan olahan. Dengan pilihan cerdas ini, tubuh kita akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa memberikan beban berlebih pada sistem metabolisme dan jantung. Rahasia ke-7. Mengelola stres, menghindari kebosanan, dan menjaga semangat. Hidup terakhir, Bapak Ibu, rahasia penting yang tak bisa dilewatkan adalah bagaimana kita mengelola pikiran dan emosi. Kita, salah satu ahli bedah jantung paling berpengaruh di dunia, yang menyaksikan langsung dampak stres pada pasiennya, menyatakan bahwa ancaman terbesar bagi kesehatan jantung bukan hanya kolesterol atau pola makan buruk, tapi justru stres yang tidak terkendali. Stres kronis memiliki efek fisik yang sangat nyata dan merusak pada tubuh, termasuk sistem kardiovaskular. Ketika kita stres, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dalam jangka pendek, ini membantu kita menghadapi ancaman, respons fight or flight. Namun, jika respons ini terus-menerus aktif karena stres kronis, kadar hormon ini tetap tinggi. Kortisol tinggi secara terus-menerus dapat meningkatkan tekanan darah, kadar gula darah, dan peradangan dalam tubuh. Adrenalin meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Seiring waktu, paparan konstan terhadap hormon stres ini dapat merusak pembuluh darah, berkontribusi pada penumpukan plak, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu, menemukan cara sehat untuk mengelola stres adalah komponen krusial dari kesehatan jantung jangka panjang. Para pakar ini tidak mengandalkan obat-obatan atau kebiasaan tidak sehat untuk menghilangkan stres. Sebaliknya, mereka memilih cara-cara sederhana yang bisa diterapkan oleh siapa saja. Menonton film komedi, tertawa adalah obat terbaik. Saat kita tertawa, tubuh melepaskan endorfin, hormon bahagia, dan mengurangi hormon stres. Tertawa juga meningkatkan aliran darah sementara, mirip dengan efek ringan dari olahraga. Ini adalah terapi yang menyenangkan dan mudah diakses untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Menikmati alam, berada di alam terbuka, entah itu berjalan di taman, duduk di tepi, danau, atau sekadar menghirup udara segar, memiliki efek menenangkan pada pikiran dan tubuh. Paparan terhadap alam telah terbukti menurunkan kadar hormon stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan suasana hati. Berenang. Aktivitas fisik seperti berenang adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi stres. Gerakan ritmis dalam air ditambah sensasi air yang menyejukkan dapat sangat menenangkan pikiran. Berenang juga merupakan latihan kardio yang sangat baik, melatih jantung dan paru-paru sambil minim beban pada sendi. Menemukan relaksasi, entah itu membaca buku, mendengarkan musik, meditasi, atau sekadar duduk tenang, menemukan waktu untuk bersantai
dan melepaskan ketegangan adalah vital. Selain mengelola stres, para pakar ini juga memperingatkan tentang dua musuh kesehatan lainnya, rasa bosan dan konsumsi minyak berlebih yang buruk. Mereka berpendapat bahwa menjaga semangat hidup adalah kunci utama untuk mempertahankan kesehatan jantung di usia lanjut. Mengapa bosan itu musuh? Para pakar ini mengamati bahwa banyak orang yang tiba-tiba berhenti bekerja atau mengurangi aktivitas fisik dan mental secara drastis, menjadi pasif, justru lebih rentan mengalami masalah kesehatan, termasuk serangan jantung. Kehilangan tujuan hidup, kurangnya stimulasi mental, dan isolasi sosial yang sering menyertai rasa bosan dapat meningkatkan stres, memicu peradangan, dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Oleh karena itu, tetap aktif secara mental dan fisik, memiliki hobi, menjaga hubungan sosial, dan terus belajar atau terlibat dalam kegiatan yang bermakna adalah sangat penting. Salah satu pakar, bahkan di usia sangat lanjut, tetap aktif memberikan kuliah dan terlibat dalam kegiatan ilmiah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga pikiran tetap tajam dan memiliki tujuan hidup. Dan tentu saja, mereka secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah merokok. Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan medis bahwa merokok adalah salah satu kebiasaan paling merusak bagi jantung dan pembuluh darah. Rokok merusak dinding arteri, mempercepat penumpukan plak, meningkatkan tekanan darah, dan mengurangi jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Menghindari rokok adalah salah satu keputusan terbaik untuk kesehatan jantung. Dari pengalaman para pakar jantung yang berumur panjang ini, Bapak Ibu, kita bisa menarik kesimpulan yang sangat berharga. Kesehatan jantung dan umur panjang bukanlah hasil dari satu kebiasaan ajaib, melainkan kombinasi harmonis dari berbagai faktor. Beberapa poin penting yang bisa kita pelajari dan mulai terapkan adalah rutin menggerakkan tubuh, termasuk berjalan kaki secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat pembuluh darah, dan meningkatkan stamina. Memulai hari dengan kebiasaan positif. Bangun pagi yang cukup istirahat, minum air hangat, dan olahraga ringan seperti peregangan. Mengelola stres dengan cara-cara sehat yang menyenangkan, seperti tertawa, menikmati alam, atau aktivitas fisik yang disukai. Menjaga semangat hidup, menghindari kebosanan, dan tetap aktif. Secara mental dan sosial, mengatur pola makan dengan kesadaran. Mengutamakan makanan utuh yang kaya nutrisi, protein berkualitas, sayuran, buah, lemak sehat, dan menghindari zat-zat yang merusak, gula tambahan, garam berlebihan, lemak tidak sehat, makanan olahan dan gorengan. Memilih metode memasak yang lebih sehat seperti memanggang atau mengukus. Memperhatikan porsi makan, dan mungkin menerapkan strategi seperti membagi porsi untuk menjaga energi tetap stabil, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Dengan mengikuti pola hidup sehat ini, yang sebenarnya sangat logis dan bisa kita mulai dari langkah-langkah kecil, kita dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Kita bisa menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan jantung tetap kuat hingga usia lanjut, sambil mengurangi risiko penyakit jantung dan gangguan metabolik lainnya. Mulailah dari 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah Anda terapkan hari ini. Jangan menunggu nanti. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat adalah investasi besar untuk masa depan jantung Anda. Bagaimana Bapak Ibu, sahabat NASCARE? Menginspirasi sekali ya, panduan lengkap dari pengalaman para pakar jantung berumur panjang ini. Ternyata kuncinya ada di tangan kita sendiri, dalam kebiasaan sehari-hari yang kita pilih. Menurut Bapak Ibu, rahasia atau kebiasaan mana yang paling berkesan? Atau mungkin Bapak Ibu sudah punya kebiasaan sehat sendiri yang ingin dibagikan? Yuk, ceritakan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Ya, kita bisa saling belajar dan menginspirasi. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu, dukung channel NASCARE agar terus bisa menyajikan informasi bermanfaat seperti ini, dengan klik like video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kesehatan dan kesejahteraan lansia lainnya yang akan datang.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan sampai selesai. Semoga informasi ini membawa manfaat besar bagi kesehatan jantung Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang berkualitas dengan jantung yang kuat. Sampai jumpa di video Nasker berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.